ingat dengan kata-kata Zenom dan mengaktifkan penyembunyi status. Kembali ke rumah, Garm pun mengadakan pesta yang dihadiri anggota keluarganya untuk merayakan pesta ulang tahun kelima Kain. Sarah pun teringat dengan cahaya terang yang muncul saat pembaptisan Kain dan merasa aneh karena tidak ada cahaya yang muncul dalam pembaptisannya atau Raina dulu. Garm pun meminta Kain menunjukkan statusnya, dan Kain menjelaskan bahwa dirinya menerima banyak berkah dari para dewa. Begitu status Kain ditampilkan, semua orang terkejut bahwa Kain mendapatkan berkah dari semua dewa. Dan dia memiliki jumlah mana 344.560. Kain pun panik, lupa karena dirinya belum mengubah bagian tersebut. Raina pun memeluk Kain, merasa bangga dengan adiknya yang sangat hebat. Meski hal tersebut sangat bagus, tapi Garm menasehati Kain untuk tidak menunjukkan statusnya kepada orang lain. Dia khawatir jika Kain akan menjadi ancaman bagi negara dan harus hidup dengan pengawasan yang ketat. Garm pun juga meminta Sylvia dan juga Sebas yang hadir di pesta untuk merahasiakan status Kain dari siapapun. Kembali ke kamarnya, Kain pun menemukan buku sihir pemanggil dan tertarik untuk mencoba memanggil monster hewan berbulu yang imut. Namun ketika mencobanya, yang muncul adalah monster menyeramkan dan hampir menyerang seorang gadis kucing bernama Parma. Saat Raina muncul, Kain tidak punya pilihan selain melindungi kedua gadis tersebut. Dia dengan berani melawan monster dan berhasil mengalahkannya. Kain pun ambruk ke tanah dan sempat berpikir apakah dirinya akan mati lagi. Namun tubuhnya dapat bergerak dengan normal dan saat Raina hendak melapor ke ayah mereka, Kain menunjukkan bahwa dirinya baik-baik saja. Raina pun menangis dan kemudian memeluk adiknya dengan lega. Kain masih takjub dengan hal yang dilakukannya dan tidak menyangka di dunia ini dirinya dapat menolong orang. Keesokan harinya, di pesta pembaptisan yang dihadiri oleh para warga kota, Garm bertanya apa yang ingin dilakukan Kain di masa depan. Kain pun mengumumkan keputusannya menjadi seorang petualang, mempelajari banyak hal dan berkeliling dunia untuk membantu orang. Sementara itu di dunia dewa, secara rahasia Zenom dan juga keenam dewa yang lain mengungkapkan bahwa mereka membutuhkan Kain untuk menjadi makhluk hidup terkuat pada ulang tahunnya yang ke-16 demi mencegah kejahatan besar. Garm kemudian mempekerjakan dua petualang peringkat D sebagai guru untuk Kain, yaitu pendekar pedang Mili dan juga penyihir elf Nina. Keduanya harus berjuang untuk mengajarinya karena Kain memiliki berkah level 10 dari Dewa Perang, Dewa Sihir, dan keterampilannya lebih unggul daripada Mili serta Nina yang memiliki level sihir 3. Karena Kain hanya kurang dalam pengalaman langsung, Nina dan juga Mili pun membawanya ke hutan belantara, di mana Kain dengan mudah memburu monster pertamanya dan segera menguasai setiap mantra baru yang diajarkan Nina kepadanya. Kain mengetahui bahwa berburu beberapa monster saja akan menaikkannya langsung ke level keterampilan 8 karena salah satu berkahnya memberinya poin pengalaman 100 kali lebih banyak dari biasanya. Saat sudah mendapatkan izin dari resepsionis Guild Rudy agar Kain bisa berburu monster yang lebih kuat, petualang peringkat C yaitu Cross mengolok-olok mereka karena misi mengasuh anak dan mencoba menghabiskan waktu bersama mereka, sehingga Kain pun menghajarnya. Singkat cerita, 3 tahun kemudian, Kain sudah berusia 8 tahun dan kontrak kerja Nina serta Mili sudah berakhir. Kain pun memburu monster berbahaya untuk memberi mereka hadiah ucapan terima kasih yang berharga. Dan sihirnya yang mencolok menyebabkan kepanikan di kota. Mili dan juga Nina pun tersentuh dengan hadiahnya, yaitu tas ajaib yang mampu meniru keterampilan penyimpanan barang milik Kain, yang berguna dan sama berharganya dengan harta nasional. Keduanya pun berpikir tidak pantas menerima hadiah tersebut, merasa bahwa mereka tidak mengajari Kain banyak hal. Tetapi Kain menepisnya dan mengatakan bahwa dirinya jelas belajar banyak hal dari mereka berdua. Dan sebagai balasan, Nina dan juga Mili mencium pipi Kain dan berjanji akan selalu datang jika dia membutuhkan mereka. Kain pun mengucapkan terima kasih sebelum berpisah dengan kedua gurunya itu. Kembali ke rumahnya, Garm pun memarahi dan menceramahi Kain karena menakut-nakuti warga. Kain menjelaskan bahwa dirinya hanya menggunakan sihir untuk melawan Blade Ogre dan juga Earth Dragon. Singkat cerita, 2 tahun kemudian, Kain sudah berusia 10 tahun dan telah menjadi seorang petualang yang berpengalaman.
Sebagai seorang bangsawan, dia pun dikirim ke ibu kota kerajaan untuk memulai debutnya di masyarakat. Dalam perjalanan, Kain membunuh monster yang menyerang kereta yang membawa putri Duke Eric, Lady Silk, dan juga putri kedua kerajaan Telestia. Yang keduanya mulai menyukai Kain karena menyelamatkan mereka. Karena mereka juga sedang dalam perjalanan untuk debut, keduanya pun mendesak Kain untuk berbagi kereta. Berhenti untuk bermalam, gadis-gadis itu memaksa Kain untuk tidur di kamar mereka setiap malam selama perjalanan. Garm pun keberatan mengingat usia mereka yang terlalu muda untuk tidur bersama dengan lawan jenis. Telestia dan juga Silk beralasan bahwa mereka takut jika monster muncul dan menyerang mereka lagi. Garm pun ingin menawarkan diri untuk melindungi mereka, namun Silk maupun Telestia menyatakan bahwa mereka hanya ingin dilindungi oleh Kain. Saat di kamar, Kain dipaksa tidur di tengah kedua gadis itu, dan saking gugupnya, dia tidak dapat memejamkan matanya sekalipun. Keesokan paginya, rombongan tersebut melanjutkan perjalanan, dan Kain mendapatkan kantung mata karena tidak dapat tidur. Sesampainya di kota, Kain mendapatkan sambutan serta ucapan terima kasih dari wakil Kapten Daim atas bantuannya mengalahkan monster sehingga para kesatria yang gugur dapat dipulangkan ke keluarga masing-masing. Ayah Telestia yaitu Raja Rex menghadiahkan Kain dengan 10 koin platinum, sebuah rumah besar, dan juga mempromosikannya menjadi baron, meskipun beberapa bangsawan keberatan akan hal tersebut, terutama Marquis Corgino. Secara pribadi, Rex dan juga Eric mendesak Kain untuk bertunangan dengan Telestia dan juga Silk. Setelah berbagi kamar tidur dengan mereka berdua, Kain kini menjadi satu-satunya pria yang dapat mereka nikahi tanpa skandal. Ditekan dari semua sisi, Kain pun menyetujui pertunangan tersebut. Silk dan juga Telestia sangat senang, namun kata-kata yang diucapkan kedua gadis itu membuat Rex dan juga Eric salah paham. Rex dan juga Eric pun memarahi Kain. Dan begitu sampai di rumah, Kain juga masih harus mendengar ceramah dari ayahnya atas perilaku yang memalukan dan keterlaluan itu. Kain kemudian datang ke gereja dan menemui dewa untuk berkonsultasi terkait status sihirnya yang tidak biasa. Zenom mengatakan bahwa status sihir Kain memang bukan untuk manusia, dan meski pengalamannya belum menyamai, tetapi dia sudah menjadi manusia terkuat. Zenom bertanya apakah Kain ingin menjadi manusia setengah dewa. Dia menjelaskan bahwa manusia setengah dewa memiliki kekuatan setara hewan suci dan juga naga suci. Meski demikian, ada batasan untuk hal-hal yang bisa dilakukannya dengan kekuatan sendiri. Dan untuk itu, Zenom menasehati Kain agar tidak memaksakan dirinya. Zenom kemudian membahas tentang terbatasnya hiburan yang ada di dunia tersebut, dan ingin Kain membuatkan game menggunakan pengetahuan dari masa lalunya. Kain pun berpikir jika dirinya membuat sesuatu dari kehidupan sebelumnya di dunia